pemerintah memastikan akan menerapkan skema baru untuk pensiunan pegawai negeri sipil, PNS. Saat ini tinggal menunggu pembahasan akhir dari Kementerian Keuangan untuk penerbitan peraturan pemerintah, PP. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo beberapa waktu lalu. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo di ruang rapat Komisi II DPR, pekan lalu. Skema ini sudah disusun sejak lama namun belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah memindahkan fokus, refocusing, anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial, Bansos, sebenarnya ada pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail ini, tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur, kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas, jelasnya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga mengatakan, perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah, PP. Nanti ditunggu resminya dari pemerintah pada waktunya, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia. Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke-3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Arya menyebutkan bahwa pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah, kapan skema fully funded tersebut akan diterapkan. Skema deni pensiun, DAPEN, PNS PASU Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema deni pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun, Persero, Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay, THP, yang jumlahnya lebih besar, sehingga jumlah pensiunan yang diterima akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah fully funded, PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, take home pay, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PASU Go, tutur Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Arya beberapa waktu lalu. Skema DAPEN PNS saat ini dengan PASU Go, kata Bima membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan RB, periode 2016-2018, Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan, salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan deni pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan deni pensiun.
Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai 4.000 dolar Amerika per bulan, sementara uang pensiun yang diterima 350 dolar Amerika per bulan. Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kementerian Pan-RB pegawai eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga Rp 20 juta per bulan.